Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1871. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung, tetapi Kaisar Agung Yoming juga merupakan salah satu dari 4 Kaisar Agung. Kita semua termasuk dalam 4 Kaisar Agung, termasuk jenderal. Tapi celah ini, kata Seribu Tulang, dia merasa seperti menjadi gila. Dia menantang Kaisar Abadi dan dia membayangkan bahwa Kaisar Abadi sebelumnya telah bertarung dengan dirinya begitu lama. Dan dirinya maju dan mundur bersama Kaisar Abadi, bertempur dengan sengit dan seimbang. Tetapi sebenarnya Kaisar Abadi telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Di sini Seribu Tulanglah badut sebenarnya. Seribu Tulang memikirkan ini, dia merasa linglung. Saat ini dari tubuh Kaisar Abadi itu meletus dengan aura kematian yang tak berujung. Boom, boom. Aura kematian yang mengerikan seperti gunung berapi yang meletus, seperti tsunami yang melanda. Seketika menghantam formasi jiwa 4 elemen, mengikatnya dengan gila-gilaan. Dan rantai hitam di langit akhirnya terhempas oleh aura dari Kaisar Abadi. Seluruh formasi jiwa 4 elemen runtuh dalam sekejap. Aura yang mengerikan langsung bertampak dan leluhur batu meraung secara serempak. Semua orang mereka diterbangkan keluar, menyemburkan darah, dan kekosongan di belakang mereka langsung runtuh di tempat. Beberapa orang seketika menatap Kaisar Abadi di depan mereka dengan kaget dan marah. Mereka merasa ngeri. Formasi jiwa 4 elemen tidak dapat menjebak Kaisar Abadi. Perlu dicatat bahwa di Istana Laut Mati, beberapa semi kaisar yang kuat yang dikirim oleh 4 Kaisar Agung menggunakan formasi jiwa 4 elemen untuk menjebak Kaisar Simei. Meskipun ditekan bahwa Kaisar Simei ditekan oleh kekuatan melahap jiwa dari Istana Aula waktu itu, sebelum dia dapat terjebak oleh formasi 4 elemen. Tetapi itu tidak akan dipatahkan oleh Kaisar Abadi begitu mudah, kan? Mereka merasa bahwa kekuatan Kaisar Abadi ini benar-benar luar biasa. Boom! Satu pukulan menghancurkan formasi 4 elemen, dan tatapan dingin dari Kaisar Abadi langsung tertuju kepada Qingchen. Tanpa ragu-ragu dia langsung menyerang dengan ganas dengan aura tingkat kaisarnya yang sangat menakutkan. Tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya. Pemuda di depan tampaknya adalah pemimpin dari kelompok orang ini, dan kemunculan tiba-tiba leluhur batu juga membuat Kaisar Abadi merasa ketakutan. Dia harus menangkap Qingchen sesegera mungkin dan mencari tahu siapa yang mengirimnya dan apa tujuannya. Apakah instruksi Permaisuri Mingyue padaku saat itu telah terungkap? Kata Kaisar Abadi. Dia tidak bisa mengetahuinya sejenak dan dia merasa tidak nyaman. Namun, di saat dia menerobos formasi jiwa 4 elemen, dia menatap Qingchen, dan tepat di saat dia akan bergerak, tiba-tiba. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa Kaisar Abadi yang dulunya kecil benar-benar telah menjadi ahli kaisar yang sangat kuat. Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Hahaha, aku suka itu. Tiba-tiba terdengar suara tawa menawan di telinga Kaisar Abadi. Itu terdengar langsung di kedalaman pemikirannya. Dan saat berikutnya, ledakan. Gelombang jiwa tingkat kaisar yang tak terlihat menyelimuti pikiran Kaisar Abadi dan menembus jauh ke dalam pikirannya. Dia ingin menghipnotisnya. Apa? Kaisar Abadi seketika terkejut karena seseorang benar-benar menyergapnya. Terlebih lagi dia juga seorang ahli kaisar yang kuat dan juga memiliki kekuatan menawan. Pada saat ini Kaisar Abadi dengan panik mencoba untuk melawan, akan tetapi gelombang jiwa ilahi yang tak terlihat telah menembus masuk. Pada suatu saat itu telah sepenuhnya menembus ke kedalaman pikiran Kaisar Abadi. Kaisar Abadi merasa pusing sejenak dan seluruh tubuhnya tampak telah terperangkap. Di saat dia tertidur lelap, kesadarannya mulai kabur. Sayang kecilku, tidurlah. Tidurlah saja dan semuanya akan baik-baik saja, kamu tidak akan diserang. Tiba-tiba suara lembut Kaisar Simei terus mengalir ke dalam pikiran Kaisar Abadi.
membuat keinginan Kaisar Abadi tenggelam semakin dalam dan semakin kabur. Qin-Chen menatap Kaisar Abadi dengan mata yang kabur yang telah jatuh ke dalam pesona dari Kaisar Simei dengan seringai di sudut mulutnya. Terlepas dari apakah itu serangannya sebelumnya, leluhur, kegelapan 10.000 tulang, leluhur batu dan yang lainnya, mereka semuanya hanyalah cara untuk membingungkan Kaisar Abadi. Karena Qin-Chen tahu bahwa untuk menghadapi pria di ranah tingkat Kaisar yang kuat, hanya leluhur batu dan yang lainnya itu tidak bisa melakukan apa-apa. Sebaliknya, serangan diam-diam itu mungkin berhasil. Dan Kaisar Simei adalah kartu truf dari semua serangan ini. Dengan tingkat kultivasi Kaisar Simei dan serangan mendadaknya yang tersembunyi dalam kegelapan, sekali berhasil maka itu akan cukup untuk membuat Kaisar Abadi jatuh ke dalam tenggelam dalam jangka pendek. Dan tenggelamnya yang berjalan jangka pendek ini itu adalah waktu terbaik bagi Qin-Chen untuk mengambil tindakan. Ledakan. Pada saat Kaisar Simei membingungkan Kaisar Abadi, tubuh Qin-Chen telah bergerak dan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya. Dia langsung bergegas menuju Kaisar Abadi. "Dewa kecil," kata Qin-Chen. Dia mengeluarkan suara rendah. "Ya Tuan, aku ada di sini. Setelah beberapa saat, aku akan menarik Kaisar Abadi ke dunia di dalam tubuhku dan kamu akan menjebaknya untukku," kata Qin-Chen mengirim pesan. "Ya baik," kata Dewa kecil mengeluarkan suara kegembiraan. Meskipun dia tidak pernah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, namun jika seorang kaisar memasuki tubuhnya, masih mungkin bagi dirinya untuk menjebak lawan. Kaisar Simei terperangkap dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Tentu saja premisnya adalah bahwa Kaisar Agung tidak melawan ketika memasuki tubuhnya, karena jika tidak dengan kekuatan Dewa Kecil saat ini, masih mustahil baginya untuk secara paksa menyerap Kaisar Agung ke dalam tubuhnya. Semuanya bergabunglah untuk memobilisasi Dewa Kecil. Pada saat yang sama, raungan gemuruh Qin-Chen langsung mencapai telinga banyak ahli kuat, termasuk leluhur iblis darah, yang semuanya berada di dunia kacau. "Ya, baik tuanku," leluhur hantu iblis darah dan yang lainnya berteriak secara serempak dan dalam sekejap, tubuh mereka menghilang dan tiba-tiba muncul di pedang Excalibur. Mereka membakar asal-usul mereka satu persatu dan dengan gila mengaktifkan pedang Excalibur. Boom! Dalam sekejap cahaya ilahi yang tak berujung melonjak di atas pedang Excalibur dan sosok bayangan istana yang besar pun muncul dengan kekuatan melahap yang mencengangkan mencoba menelan Kaisar Abadi. Cahaya tak terlihat telah menyelimuti Kaisar Abadi. Pada saat ini, dalam pikiran Kaisar Abadi, suara menawan Kaisar Simei terus berdering. Itu terus membuatnya tenggelam ke dalam jurang sepenuhnya. Namun tiba-tiba kekuatan khusus melonjak keluar dari tubuh Kaisar Abadi. Kekuatan ini sangat halus tetapi mengandung aura mengerikan yang membuat seluruh dunia berdenyut. Dalam sekejap kekuatan Kaisar Simei menembus ke dalam pikiran Kaisar Abadi. Dalam keadaan hipnotis pun telah sirna. "Apa kekuatan ini?" kata Kaisar Simei. Dalam kehampaan tubuh Kaisar Simei bergetar dan dia menatap Kaisar Abadi dengan kaget. Darahnya langsung mengalir dari sudut mulutnya dan pikiran Kaisar Simei berdengung seolah-olah akan meledak. Pada saat itu dia merasakan kekuatan yang dapat dengan mudah memusnahkannya. "Tuanku, berhati-hatilah," kata Kaisar Simei. Dia tiba-tiba berteriak ngeri. Dia tidak menyangka sebenarnya ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuh Kaisar Abadi ini. Pada saat yang sama ketika Kaisar Simei berteriak marah, Kaisar Abadi tiba-tiba gemetar dan tiba-tiba terbangun. Seketika informasi-informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkan bulu kuduknya berdiri tegak di sekujur tubuhnya. "Kekuatan yang ditinggalkan permaisuri di tubuhkulah yang membuatku terbangun," kata Kaisar Abadi. Dia langsung mengerti alasannya. Pada saat yang sama dia juga merasakan kekuatan melahap yang mengerikan yang keluar dari pedang Excalibur. Pada saat ini tubuhnya bergerak maju tanpa sadar memasuki ruang hampa yang tak berujung. Seluruh tubuhnya langsung tertutup keringat dingin. Jika kekuatan permaisuri tidak tiba-tiba membangunkannya, maka dirinya mungkin telah tersedot ke dalam kehampaan yang tak terlihat, dan dia tidak tahu apakah dia akan masih hidup atau sudah mati. "Siapa itu? Siapakah orang ini?" kata Kaisar Abadi. Dia menjadi terkejut dan marah. Dia telah bersembunyi dan ditempatkan di Gunung Guiming selama bertahun-tahun, dan tidak seorang pun tahu bahwa dia telah menerobos ranah Kaisar.
hanya untuk memenuhi permintaan dari permaisuri. Dan untuk menyembunyikan dirinya, dia tetap tidak dikenal dan berpura-pura tidak berbahaya bagi manusia ataupun siapapun. Siapa yang mengira bahwa hari ini dirinya akan langsung ditemukan oleh seseorang dan ingin menekannya dengan paksa? Namun, misi permaisuri kepadanya belumlah selesai. Bagaimana dia bisa ditekan? Kalian semua harus mati, kata Kaisar Abadi, matanya langsung menjadi merah. Pada saat ini setelah merasakan krisis, Kaisar Abadi langsung menjadi gila. Orang-orang di depan mereka sudah sangat siap. Jelas bahwa mereka pasti telah mengetahui semua yang dirinya sembunyikan dan juga telah mengetahui rahasia dari permaisuri Ming Yue. Dan mereka tidak boleh dibiarkan pergi hidup-hidup dan menghancurkan pengaturan permaisuri. Karena jika tidak maka dirinya akan disalahkan atas kematiannya sendiri. Boom. Kaisar Abadi tidak lagi menyembunyikan auranya. Aura tingkat kaisar yang luas seperti gunung berapi yang meletus, membumbung ke langit dalam sekejap, membentuk pusaran aura yang menakutkan. Aura ini menyapu dan benar-benar menghentikan melahap dari pedang Excalibur. Tuan, orang ini telah bangun, dan tampaknya ada kekuatan yang sangat istimewa dalam tubuh orang ini. Dewa kecil itu tidak akan dapat menyerapnya, kata Kaisar Simei. Suara cemas dari Kaisar Simei datang dan jatuh ke telinga Qingchen. Sedikit lagi, kata Qingchen, dia juga menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dewa kecil hampir saja dapat menelan Kaisar Abadi, akan tetapi sayangnya itu gagal pada saat-saat terakhir. Kaisar Yoming, apa kekuatan dalam tubuh Kaisar Abadi sebelumnya? Kata Qingchen. Dia pun segera menatap Kaisar Agung Yoming. Kaisar Agung Yoming membelalakan matanya dan bergumam. Sepertinya itu adalah sinar kekuatan dari permaisuri Ming Yue. Mendengar itu, Qingchen mengerutkan kening. Apakah kamu yakin? Ya benar, aku tidak mungkin salah. Itu hanya jejak kekuatan dari permaisuri Ming Yue, kata Kaisar Abadi. Dia menegaskan. Dan pada saat yang sama ada ketidakpercayaan dalam nada suaranya. Tapi bagaimana ini mungkin? Permaisuri Ming Yue pasti kan telah meninggal. Dan sinar kekuatannya tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak mungkin untuk menyimpannya dalam waktu yang lama. Kecuali jika itu adalah sinar kekuatan asli dari permaisuri Ming Yue yang diawetkan dengan cara khusus sehingga dapat dipertahankan hingga saat ini. Namun, Kaisar Abadi ini hanyalah seorang jenderal di bawah komando permaisuri Ming Yue. Bagaimana mungkin permaisuri Ming Yue mengeluarkan energi seperti itu? Kata Kaisar Agung Yoming, dirinya tidak dapat mengerti ini. Ini sama sekali tidak masuk akal. Mungkinkah? Kata Qingchen setelah mendengar ini. Mata Qingchen berbinar. Dalam sekejap banyak petunjuk mulai mengalir di benak Qingchen dan banyak hal yang belum dia pahami sebelumnya menjadi jelas secara seketika. Sebuah tebakan pun tiba-tiba muncul di benak Qingchen. Di saat Qingchen menebak di kehampaan aula, Kaisar Abadi dengan panik melepaskan aura kaisar di tubuhnya. Boom! Kekuatan ini bagaikan lautan luas menghantam tubuh Kaisar Simei. Seketika, Kaisar Simei terhempas oleh kekuatan permaisuri Ming Yue, menyebabkan sosoknya mundur lagi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan Kaisar Abadi ini bahkan lebih hebat daripada Kaisar ini, kata Kaisar Simei. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Dia sepertinya pernah mendengar tentang Kaisar Abadi di zaman kuno, dan itu adalah salah satu jenderal di bawah komando permaisuri Ming Yue. Dan di zaman kuno, 4 Kaisar Agung menggunakan kekuatan magis mereka yang besar untuk meredakan kekacauan. Dan masing-masing mengambil alih satu sisi dan menetapkan aturan baru untuk dunia bawah. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pendiri tatanan baru setelah kekacauan di dunia bawah. Oleh karena itu, banyak ahli Kaisar Agung dan ahli-ahli kuat saat itu sangat kagum pada 4 Kaisar Agung. Dan bahkan mengenal sekelompok ahli kuat di bawah komando mereka. Sebagian besar bawahannya mungkin tidak dapat masuk ke telinga Kaisar Simei. Akan tetapi Kaisar Simei masih mendengar tentang rumor jenderal-jenderalnya seperti Kaisar Abadi, Lelur Seribu Tulang, dan Hakim Raja Hantu. Meskipun Kaisar Abadi ini adalah salah satu jenderal di bawah komando permaisuri Ming Yue saat itu, namun dia sebenarnya tidak mencolok di antara banyak jenderal. Bagaimanapun permaisuri Ming Yue adalah seorang wanita, dan banyak pemimpin puncak di bawah komandonya itu hanyalah kultivator wanita.
Dan dikatakan bahwa Kaisar Abadi telah menjadi pengikut permaisuri Mingyue selama beberapa waktu sebelum dia dapat dianggap sebagai jenderal daripada mengandalkan kekuatannya. Tetapi sekarang, merasakan aura Kaisar Abadi, guncangan di hati Kaisar Shimei seperti gelombang yang bergejolak. Aura Kaisar Abadi sebenarnya masih di atas aura miliknya. Bukankah itu berarti bahwa tingkat kultivasi Kaisar Abadi sebenarnya lebih kuat daripada dirinya? Bagaimana ini mungkin? Sialan, tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti tuanku. Phantom Demonic Sound, kata Kaisar Shimei. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan langsung tertawa terbahak-bahak, dan boom! Kaisar Shimei meregangkan tubuhnya dan cahaya menyilaukan berwarna-warni bersinar terang dari langit di atas aula. Dalam kehampaan, sosok besar dengan tubuh manusia dan ekor ular meliuk-liuk di sana. Dan tubuh ular berwarna-warni itu mekar dengan cahaya ilahi seperti dewa ular. Mata Kaisar Shimei bersinar terang dan kekuatan tak terlihat dari 7 warna terkondensasi di antara alisnya langsung meledak ke arah Kaisar Abadi, dan boom! Kekuatan pesona yang mengerikan langsung membombardir pikiran Kaisar Abadi. Apakah kamu ingin menjebakku dengan gerakan ini untuk kedua kalinya? Kata Kaisar Abadi. Dia meraung dan lalu menggelegar, dan lautan jiwanya langsung mendidih. Kekuatan khusus bergabung ke dalam lautan jiwanya. Dalam sekejap, kekuatan jiwa Kaisar Abadi yang mengerikan membumbung ke langit seperti lautan luas, langsung berubah menjadi penghalang jiwa yang tak terlihat untuk menutupi seluruh lautan jiwa. Tidak peduli seberapa besar kekuatan pesona Kaisar Shimei berdampak padanya, itu tidak akan pernah bisa menembus Kaisar Abadi. Pertahanan jiwa tingkat Kaisar Agungnya. Bagaimana ini mungkin? Kata Kaisar Shimei. Dia tampak terkejut dan marah dengan dampak pesonanya. Bahkan pria kuat seperti Kaisar Si Huang yang telah menjadi ahli kaisar ketika dunia bawah diciptakan mungkin tidak dapat sepenuhnya menolaknya. Namun pada saat ini, Kaisar Abadi ini dapat sepenuhnya mencegah kekuatan pesonanya untuk tidak menyerbu. Hal ini membuat Kaisar Shimei benar-benar tercengang. Kekuatan pesona semacam ini, kata Kaisar Abadi. Pada saat ini Kaisar Abadi juga menatap Kaisar Shimei. Setelah melihat penampilan tubuh ular Kaisar Shimei dan aura menawan di tubuhnya, pupil matanya tiba-tiba sedikit menyusut. Kaisar Shimei, bukankah kamu terjebak di laut mati saat itu? Kamu benar-benar dapat keluar dari sana, dan kamu juga berlindung di bawah Kaisar Dunia Bawah, Uyue dan Kaisar Yan? Kata Kaisar Abadi. Dia berteriak kaget dengan marah. Apa-apaan ini? Kata Kaisar Shimei. Dia terkejut. Akan tetapi Kaisar Abadi tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Dia menatap Kincen yang tidak jauh dari sana dan kilatan kegilaan juga keganasan melintas di dalam matanya. Tidak peduli apapun, rahasia permaisuri tidak boleh terbongkar. Buka! Mata Kaisar Abadi berbinar dengan cahaya ilahi dan dia tiba-tiba berteriak, boom! Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan aura Kaisar Agung yang mengepul tiba-tiba menyatu dengan kehampaan di sekitarnya. Duar. Kekuatan yang mengerikan menyapu dan Kaisar Shimei segera terlempar dan mundur jauh ke belakang. Setelah itu Kaisar Abadi tiba-tiba bergegas menuju ke arah Kincen. Mati. Kehampaan seketika bergetar. Sosok Kaisar Abadi berkedip. Sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan seperti sambaran petir. Dan saat berikutnya, kehampaan di depan Kincen berfluktuasi. Sosok gelap muncul di kehampaan tak berujung itu seperti kilat, bergegas menuju Kincen dalam sekejap. Itu begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Tidak, tuanku! Teriak Kaisar Shimei. Dia mengeluarkan raungan marah dan lalu terbang, mencoba untuk datang menyelamatkan Kincen. Akan tetapi Kaisar Abadi begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk tiba lebih cepat daripada Kaisar Abadi. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya di saat tangan besar Kaisar Abadi terulur, sebelum kemudian menerjang ke arah Kincen. Boom! Tangan raksasa yang menakutkan itu berubah menjadi lautan langit yang luas, mencoba untuk menutupi Kincen sepenuhnya. Fluktuasi ruang ini, kata Kincen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan di sekitarnya. Pada saat yang sama kesadaran Kincen tiba-tiba memasuki dunia kacau. Molly, giliranmu untuk bekerja, kata Kincen. Raungan gemuruh bergema di benak Molly secara seketika.
Molly yang masih menyiangi di lereng bukit, bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Molly tiba-tiba menghilang ke dalam kekacauan. Dia muncul di depan Qin dan menggantikan Qin di sana dan memblokir serangan Kaisar Abadi. Dalam sekejap Molly melihat bahwa telapak tangan besar yang awalnya menyelimuti Qin pada saat ini berbalik menyelimuti Molly dalam sekejap. Astaga, iblis Qin, apakah kamu masih manusia? Kata Molly. Dia diselimuti oleh kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya dari Kaisar Agung. Ketika Molly melihat situasi di sekitarnya dengan jelas dan menyadari apa yang sedang terjadi, Molly tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Oh sialan, si iblis Qin ini benar-benar menggunakanku untuk menjadi tameng, kata Molly. Dia mengutuk dalam hatinya. Ekspresi Molly tiba-tiba menjadi sangat ganas dan gila dan boom. Seketika energi iblis yang mengepul melesat dari tubuh Molly.